Halo para hipnoterapis, alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali menjumpai Anda lewat video pelatihan ini. Video ini adalah sebuah bagian dari sebuah proses untuk memaintain, untuk menjaga apa yang telah Anda pelajari selama ini. Ada beberapa tips kecil yang akan saya sharing dalam video ini guna meningkatkan pemahaman Anda tentang hipnoterapi dan juga mungkin tentang aspek-aspek yang mungkin perlu Anda review ulang kembali sehingga menjadi lebih jelas dan lebih detail lagi. Nah, kali ini saya akan sharing tentang sebuah topik, yaitu bagaimana kita memulai proses atau praktek hipnoterapi kita. Ya, Anda semua telah menjalani kelas dan Anda telah tahu segala sesuatu yang diperlukan untuk bisa menjalankan sebuah praktek hipnoterapi dengan baik dan dengan berhasil. Semua teknik telah Anda kuasai. Sekarang ini yang diperlukan adalah keberanian untuk melangkah, keberanian untuk mengambil langkah pertama. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus persiapkan? Saya teringat dengan saya pribadi dulu. Pertama kali untuk memulai semuanya adalah tidak mudah. Ada ketakutan, bagaimana nanti kalau salah, bagaimana nanti kalau kliennya begini, begitu dan lain sebagainya, bagaimana kalau kita ditanya dan tidak bisa menjawab dan lain sebagainya. Namun ternyata setelah kita melangkah, apa yang kita takutkan ternyata hanya ada di pikiran saja dan tidak pernah terjadi. Ya. Cuman mungkin beberapa dari Anda mengatakan, ya pas, nasib baik, tapi kalau terjadi bagaimana? Ya, apapun memang mungkin bisa terjadi, karena semua itu tergantung dari pikiran kita. Jika kita menakutkannya, maka kita akan mendapatkannya. Oke, Anda telah tahu tentang mekanisme pikiran, bukan? Jadi saran saya adalah tetaplah berpikir positif, kuatkan aja niat baik Anda, bahwa Anda akan membantu orang lain dengan tulus, karena Anda tahu Anda harus melakukan apa untuk membantu mereka. Oke, sekarang kita akan membahas detail-detail atau poin-poin penting dari topik ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda menguasai teknik-teknik yang akan Anda pakai nantinya untuk melakukan sebuah proses hipnoterapi. Hal yang sangat mendasar adalah tentang induksi. Pastikan bahwa Anda betul-betul menguasai induksi dengan sangat baik sekali. Entah itu elemen induction atau mungkin instant induction. Oke, jika Anda ingin berlatih, maka Anda bisa berlatih dengan sesama alumni, khusus untuk melatih induksinya saja misalkan, ya tanpa terapi. Oke, mengapa tidak? Rekan alumni Anda juga akan bisa membantu mengkoreksi Anda bagian-bagian mana yang kurang sempurna dan bisa ditingkatkan lagi. Ya, Anda bisa berlatih bergantian tentunya. Oke, itu adalah satu tips yang Anda bisa lakukan. Anda punya semua alamat dari alumni-alumni karena kita telah memberikannya pada saat kita di kelas. Anda bisa menghubungi mereka, kumpul, ketemu dengan mereka, dan Anda bisa berlatih bersama-sama. Oke? Itu yang Anda bisa lakukan. Kemudian Anda juga pastikan bahwa Anda betul-betul memegang kode etik dan Anda respect dengan klien Anda. Tangani keberatan-keberatan klien, tangani ketakutan-ketakutan klien, tangani salah persepsi yang ada pada klien. Di forum Akademi Hipnoterapi Indonesia yang Anda bisa akses lewat website akademihipnoterapi.com. Di situ saya ada posting sebuah artikel tentang bagaimana melakukan edukasi kepada klien kita, bagaimana membantu klien kita untuk memahami apa itu hipnosis dan hipnoterapi. Silakan baca artikelnya di forum Akademi Hipnoterapi Indonesia. Tips yang berikutnya adalah menyortir kasus yang hendak ditangani. Ya, pada tahap awal Anda bisa sortir kasus-kasus yang Anda hendak tangani. Jika kasus itu Anda rasa terlalu berat dan kemudian sahabat Anda atau klien Anda, calon klien Anda itu telah setuju melakukan terapi, maka Anda mungkin bisa, jika Anda tidak mau menanganinya, Anda mungkin bisa mengatakan, waduh, jadwal saya agak padat ya, coba nanti tunggu 3-4 bulan lagi. Oke, tunggulah 3-4 bulan lagi, dan Anda praktek sehingga pada saat Anda siap, Anda bisa tangani kasus itu. Ya, itu adalah salah satu cara yang halus untuk
membuat klien tidak kita segera tangani, gitu ya. Jadi ambillah waktu di sana dan pelajari, dan setelah itu Anda ambil kasusnya. Nah, saran saya adalah menangani kasus-kasus yang spesifik, seperti misalkan takut gelap, takut ketinggian, takut kecoa, takut cecak, takut kucing, takut anjing, takut ayam. Ya, itu adalah kasus-kasus yang sudah sangat spesifik di mana Anda bisa menanganinya untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Hal lain yang Anda bisa tangani adalah misalkan seperti kasus-kasus merokok, weight loss mungkin, ya. Kemudian juga mungkin sebuah peristiwa-peristiwa traumatik yang klien kalau mengingat selalu menimbulkan satu respon negatif di tubuhnya. Anda bisa tangani kasus-kasus tersebut dengan mudah sekali. Tipsnya adalah regress klien ke masa pertama kali itu terjadi. Anda bisa menggunakan affect bridge, Anda bisa menggunakan somatic bridge. Ya. Pada saat klien sudah regress ke masa pertama kali dia mengalami hal tersebut, Anda tanya apa yang terjadi di sana, Anda lakukan pemaknaan ulang di sana dengan berbagai macam teknik yang Anda sudah pelajari. Anda bisa lakukan informed child, informed adult, ya, kemudian Anda lakukan gestalt mungkin, role play, jika memang itu melibatkan orang lain di sana. Setelah itu, tarik balik ke depan dan cek apakah itu betul-betul sudah clear. Ya, itu adalah yang Anda bisa lakukan. Tips yang lain untuk menangani masalah fobia atau trauma-trauma semacam itu adalah dengan meminta klien untuk mengalami semua abreaction-nya, ledakan emosinya selang 1-2 menit misalkan. Setelah itu, Anda bawa dia ke tempat kedamaian. Oke, setelah itu Anda masukin lagi. Dalam 3 hitungan Anda akan mengalami kembali peristiwa yang sama yang membuat Anda takut atau apa. Biarkan dia meledak lagi 1-2 menit, tarik lagi ke tempat kedamaiannya, dan seterusnya. Dengan begitu, sensitivitas terhadap peristiwa itu akan berkurang. Itu adalah tips jika Anda menangani abreaction pada klien Anda. Tips yang lain adalah dengan meminta klien untuk menghilangkan gambar tersebut dari pikirannya. Ya, Anda juga bisa katakan dalam 3 hitungan, gambar menghilang dari pikiran Anda dan fokus pada nafas. 1, 2, 3. Sekarang gambarnya menghilang dan Anda fokus pada nafas Anda, semakin tenang, semakin punya kontrol diri, dan sebagainya. Setelah itu, Anda minta dia masuk kembali, mengalami trauma lagi. Ya, mengalami peristiwa tersebut, regress lagi ke sana. Dalam 3 hitungan Anda akan mengalami kejadian tersebut. 1, 2, 3, bang. Dia meledak lagi, 1 menit, 2 menit, dan 3 hitungan gambarnya menghilang dari layar pikiran, fokus pada nafas. Lakukan itu berulang kali, maka sensitivitasnya akan menurun. Nah, setelah itu tinggal lakukan AI prosedur seperti biasanya. Ya, Anda bisa lakukan mirroring, verbalizing, dan lain sebagainya di sana. Ya, itu adalah tips-tips sederhana yang Anda bisa lakukan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Jadi, saat Anda berhasil menangani 1-2 kasus, maka kepercayaan diri Anda akan meningkat, dan klien Anda merasa lega, dan Anda akan merasa sangat puas sekali di sana. Tips untuk menangani kasus-kasus weight loss ataupun quit smoking adalah pada sesi pertama Anda ajarkan Som-6 dulu kepada klien. Setelah itu Anda lakukan direct suggestion dengan membacakan universal script. Kemudian setelah itu Anda anchor, katakan bahwa lain waktu jika saya menjentikan jari seperti ini, atau jika saya mengatakan tidur, atau jika saya menyentuh bau Anda akan langsung masuk ke dalam